yo urusane orang Kristen. Wong cangkeme apa rumangsane sing mangan babi wong Kristen tok, wong Islam akeh tapi ndelik-ndelik. Mungkin ya cangkemmu barang kuwi ya. Jadi mau masak rendang dari jengkol ya silahkan mau masak. Saya cuma pengen kemudian orang itu terbuka pikirannya. Maka gampang saja, kalau ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, ini pasti Wahabi. Dulu Arab Saudi itu Ahlus Sunnah. Kenapa sekarang dikuasai Wahabi? Jawabannya sederhana. Karena di Arab Saudi gak ada organisasi seperti NO yang mengawal keberlangsungan Ahlus Sunnah. Makanya apa? Ahlus Sunnah hilang kalah sama Wahabi. Kenapa di Indonesia Ahlus Sunnah bisa berlangsung sampai sekarang? Karena dikawal oleh satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Makanya ini tenanan nih, musuhmu saya gede, musuhmu saya gede. Maka karena ini berat, ini weh, bocah Banser tak sumbang, nah tak sumbang, di asisten. Bocah Banser tak sumbang, gitu ku rokok. Tak sumbang 10 juta. Ini ketuanya ini. Soalnya aku ngerti jadi Banser iki rekoso. Melu pendidikan, ya seragam tuku dhewe. Mangkat pengajian mangkat dhisik dhewe. Ngatur jamaah, ngawal kiai ini, salah-salah dikeplaki komandane, panitia nih lali rokok nah, sesuk Gus minta mlebu surga sing ngawal Banser. Kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Maka ini mengawal keberlangsungan Ahlus Sunnah, dipertahankan di masjid-masjid masing-masing. Caranya bagaimana? Satu contohnya, kenapa Anda ngaku orang NU, pendidikan di masjid langgarmu namanya TPA? Anda salah. TPA itu produknya orang PKS dibesarkan orang Muhammadiyah. Anda orang NU, jangan menggunakan istilah TPA. Apa? Madrasah Diniyah. Anda orang NU, tapi kehilangan NU orang kroso. Contohnya apa? Iqra itu produk Muhammadiyah. Dulu kita punya metode namanya turutan, metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Saya ini ngaku NU, kenapa kamu pakai Iqra? Berarti apa? Kamu kalah saing sama Muhammadiyah. Itu hebatnya Muhammadiyah. Muhammadiyah silahkan pakai Iqra, kamu tetap menggunakan turutan atau yang senyawa dengan turutan. Contoh metode qiraati. Apalagi jambu itu masih senafas. Nah, 1, 2 itu. 3 apa? Tahlilan. Sekarang malah diganti apa? Pembacaan kalimat thayyibah. Kan goblok. Kalau tahlil itu sudah pasti kalimat thayyibah, kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlil. Makanya kalau saya acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah oleh Gus Miftah, saya akan teriak Pancasila. Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Bahasa Dharma Pramuka itu juga kalimat thayyibah. Jadi pertahankan bahasa-bahasa seperti itu. Kemana? Tahlilan. Kemana? Yasinan. Sementara kelompok mereka sudah berani mengatakan apa? Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Apa bedanya tahlil dengan tahlilan, Bu? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya yasinan. Podo karo sarung belum dipakai. Sudah dipakai namanya sarungan. Kotang belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya kotangan. Nggak boleh, ya kewer-kewer. Pemahaman yang perlu diluruskan. Sempak belum dipakai, sudah dipakai namanya sempakan. Tapi ya itu, Banser perutnya jangan besar-besar. Karena ada penelitian di Yogyakarta, cowok yang perutnya besar biasanya manuknya cilik lah. Saya
Gede dibuka isine mong kaya pendil. Menjijikan. Lah kaya Alek iki ketoy. Jadi ini misi yang pertama, mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya lebih keras lagi, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lebih jelas lagi. Nah, makanya kenapa orang-orang kayak saya itu harus ada di kalangan menengah ke atas. Saya buat pengajian di Jakarta di kalangan para artis. Supaya apa? Artis ini tidak terkontaminasi dengan paham-paham Wahabi. Tingkatan ini nih, yang paling bawah namanya Wahabi. Ini mulai pengajian menyesatkan, membid'ahkan, menerakakan. Atasnya Wahabi itu ada Salafi. Pergerakannya sudah menggunakan yayasan dan pendidikan. Atasnya lagi namanya Ansarud Daulah. Ini sudah mulai mengatakan ini orang non-Islam halal darahnya. Atasnya lagi namanya Ansarut Tauhid, sudah harus mendirikan khilafah. Maka di mana-mana sekarang ada khilafatul muslimin. Ini musuh kita bersama. Maka misi yang kedua apa? Misi kebangsaan. Misi kebangsaan apa tujuannya? Menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologinya. Maka kita kemudian dalam NU mengenal istilah NKRI harga. Lah, pertanyaan saya, sanggup nggak Anda mengemban dua amanah ini? Menjaga Ahlussunnah dan menjaga NKRI, sanggup? Ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena kelompok sebelah sudah berani mengatakan tahun 2029 khilafah adalah harga mati. Khilafah atau tidak sama sekali. Maka kita harus melawan paham-paham seperti itu. Berani? Ini ngeri, Pak. Coba Anda bayangkan kalau besok kemudian khilafah itu berlangsung. Saya bertanya, cara milih khalifahnya bagaimana? Oh, dipilih, Gus. Kalau dipilih, apa bedanya dengan demokrasi? Kalau kemudian sudah terpilih, pertanyaan saya, sing lantik sopo? Kan goblok, ayo. Pertanyaannya adalah Utsman Ali, manusia terbaik di zamannya, dibunuh oleh umatnya. Sekarang yang lebih hebat dari Utsman dan Ali siapa? Maka saya bilang, khilafah itu bukan ditolak di Indonesia, tapi tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia. Disitulah kawan-kawan Ansor Banser harus kompak, harus akur, harus waktasimu bihablillah, jangan dewe-dewe. Saya itu selalu menjadi korban bulian, baik oleh orang non-NU, malah kadang-kadang orang NU sendiri. Di dalam NU, kenapa kemudian saya sering dibully? Bukan karena beda pendapat, karena beda pendapatan. Karena mungkin di NU saya kiai yang paling mahal. Tapi jaga, datang nyumbang, bro. Saya ngambil peran yang orang lain tidak ngambil, Kak. Contoh, Kiai NU itu kan terlalu berebut di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Saya mencoba upgrade. Oh, konco-konco artis harus didampingi. Maka saya buat pengajian artis. Jamaahnya siapa? Aura Kasih, Via Valen, Lesti Aurel, sama satu yang diidolakan sama Kasat Korcap siapa? Lucinta Luna. Kemarin saya dipeluk sama Lucinta, tak pikir Rayu Bono ganjel. Wah. Ternyata Laura lanang ora wedok ora itu. Kita harus kompak. Ingat, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Likulli rijal maqam wa likulli maqam rijal. Semua orang ada tempatnya, tempat pasti ada orangnya. Kalau bahasa saya lebih ekstrem lagi. Falikul isai'in pak-pakun, menungso iki duwe pak-pak dewe-dewe. Jadi Kiai NU itu kenapa kemudian beragam? Tidak untuk Anda banding-bandingkan, tetapi untuk diambil ilmunya dari masing-masing. Maka Allah adil menciptakan kiai dengan keahlian masing-masing. Ono kiai ahli sejarah Kiai Said, ono kiai ahli Quran Gus Baha, ono kiai ahli kitab kuning Gus Koyum, ono kiai ahli tasawuf Habib Lutfi. Kan
Ada kiai ahli sastra, Gusmus. Ono kiai ahli maksiat. Presiden para pendosa. Rakyatnya sapa ya rupa-rupa kaya Alek ini. Jadi saya titip dua hal ini kepada kawan-kawan Banjar. Ayo jaga kekompakan. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama Supertin. Superman itu goblok. Gobloknya Superman di mana? Badannya besar, bajunya es, kan goblok gitu. Lebih goblok lagi apa? Nganggo sempak ning jobo. Sing paling goblok sapa? Awakmu sing nonton. Apa wong goblok tetep mau tonton. Tapi gara-gara ada Superman muncul lagunya Cak Percil. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak sawang mung nganggo cawet. Makanya dua hal ini merupakan misi yang harus kita kembang. Satu, misi keagamaan, menjaga keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, dan dua, misi kebangsaan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yuk, sholawatan maghriban. Nanti kita lanjut geser pengajian ke Pancel. Ustaz Sangoni tak kok tak ajar. Saya punya misi besar untuk Banyuwangi, karena kebetulan dulu tempat tirakat saya itu di Alas Purwo. Jadi bocah Banser ngerti Alas Purwo, aku sing Alas Purwo. Saya sampai masuk ke Alas Purwo itu ada satu gua namanya Gua Garbo, yang isinya hanya untuk 2 orang. Kalau kita masuk ke gua itu masuk kaki dulu, keluar kepala dulu. Jadi bentuknya ya mohon maaf kayak rahim seorang ibu. Aku serono saya masih muda sudah di situ. Jadi saya bilang, dulu Alas Purwo itu wingit, angker. Sekarang malah kalah angker sama Kumitir. Kenapa? Karena sekarang Alas Purwo hanya dijadikan tempat pacaran gara-gara jadi destinasi wisata. Malah menggerilya ning kono. Kalau dulu zaman saya masih wingit. Saya dulu masih bisa melihat masjid jin di situ. Saya dulu masih bisa melihat kalau orang kayak dengan pering petuk mlebu Alas Purwo isinya pering petuk kabeh. Kayak Alek iki korban dan petuk. Iya. Yuk, selawatan kita langsung sholat maghrib ya. Karena di sini saya harus siap-siap untuk di Pancer. Doakan saja mudah-mudahan kita sehat, bisa mengemban amanah dari para founding fathers Nahdlatul Ulama sehingga menjaga keberlangsungannya. Amin Allahumma amin. Sholli wa sallim iman ala madha. Sholli wa sallim iman ala madha. Coba yang punya flash semuanya dihidupkan biar terang. Iman qad wa'ada wal ali wal ashabi iman qad wa'ada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran jan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman ala madha. Allah sholli wa sallim iman ala madha wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya
bakal tarik kesi dunyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala madha. Sholli wa sallim daiman ala madha. wal Ali wal asadi man qad wada. Wal ali wal ashabi Dijawab yang man kencang. qad wada. Kami cinta tanah Air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan Bangsa Indonesia. Sholli wa Salim daiman ala madha. Allah sholli Wa salim daiman ala madha. wal ali wal bimang wal ali sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, tetap jaga kekompakan, kerukunan, gak usah suudon kepada siapapun. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Andika dari BSI yang membawa saya ke sini. Insya Allah ke depan akan ada banyak manfaat antara teman-teman Banser. Nanti saya kenalkan dengan teman-teman BSI. Oke. Mohon hadirnya nanti lapangan Pancer, insya Allah kita ketemu di sana. Matur nuwun, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tetap semangat.